Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NRM 0494385572 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak, yang dimana di sini kami diberikan tugas untuk menjawab 3 soal yang diberikan menggunakan TypeScript. Di sini salah satu soalnya adalah membuat segitiga dari NIM, terus lalu membuat direct arithmetika dengan NIM, lalu membuat bilangan prima dari NIM. Di sini saya akan mencoba mulai dari pembahasan program pertama. Di sini jika saya menjalankan program yang pertama, di sini logik yang terjadi di soal pertama ialah ketika kita menjalankannya, maka akan tampil sebuah segitiga yang segitiganya itu ditentukan dari jumlah digit terakhir dari NIM saya. Di sini NIM saya adalah 2, maka tinggi dari segitiganya adalah 2. Jika misalkan digit terakhir dari NIM saya adalah 4, maka akan tampil 3 sampai 4 piramida. Ini tinggi, ini harusnya tinggi segitiga ini ditentukan dari NIM, maka saya buat NIM-nya ini jadi terakhir NIM yang digit terakhir NIM sama dengan 2 dengan number digit terakhir string numbernya, karena ini adalah sebuah string maka berarti ini akan mengambil digit terakhir lalu kan parse in. Ini harusnya ini mengambil 2. Oke. Jadi jika saya ubah NIM saya, maka akan tampil dari string ini ambil dari masukkan ini biar dinamis, ini masukkan NIM string yang diambil dari variabel ini. Jalankan lagi, maka ini 2. Jika saya ganti NIM saya menjadi 4, maka harusnya menjadi 4. Ini adalah logik untuk yang soal pertama. Jadi dari sini perulangannya ini membuat baris ada 2 perulangan, dimana jika baris itu kurang dari tinggi, maka dia akan membuat kolom baru. Jika kolomnya kurang dari baris, maka dia akan menambahkan kolom ke samping. Jika ini sudah kolomnya sudah kurang dari baris, maka dia akan menambahkan spasi sehingga terbuat jarak dari sini. Lalu di sini ini akan membuat baris baru lagi di loop yang di sini. Setiap kali baris, misalkan ini barisnya 4, maka dia akan membuat 4 baris. Di dalamnya itu akan terdiri dari beberapa kolom. Seperti itu kurang lebih. Lalu lanjut soal kedua di direct arithmetika.
Di sini cukup kompleks terkait aritmatikanya. Logik utamanya adalah ketika digit terakhir NIM saya itu akan ditambahkan sebanyak 6 jumlah, sehingga ketika dijalankan akan tampil deret aritmatika dari 2 NIM terakhir saya. Kita coba jalankan not TS. Nah ini. Nah untuk perbedaannya itu saya mengambil setiap deretnya itu 6. Sebenarnya tidak ada ketentuan berapa banyak. Maaf, ini sebenarnya ada ketentuannya untuk mencetak 3 digit dari belakang, jadikan beda step 10 angka 13, maka 13. Digit ketiga dari belakang menjadi angka n ya, maka n plus 1 jadi 5. Itu jadinya bedanya adalah 6. Nah di sini saya membuat operasi matematikanya. Jadi ketika dia ada 3 variabel, itu start, beda, dan jumlah suku. Nah di start ini adalah angka n awalnya, yang mana n awalnya adalah 72, dan jumlah sukunya itu saya akan ulangi sebanyak 10 kali, 10 deret aritmatika. Nah ini ditaruh di sebanyak di dalam for-nya. Lalu bedanya ini akan menjadi kondisi matematikanya, yang mana akan mengalihkan dengan nilai awal ditambah dengan iterasi dari jumlah sukunya gitu. Misalkan ini dari iterasi ke 0, jadi 0 dikali dengan beda, atau 1 dikali dengan beda. Jadi setiap kali perulangan dia akan mengalihkan dengan jumlah suku dengan bedanya gitu. Jadi iterasi dengan jumlah sukunya dikali dengan bedanya agar ditemukan jumlah dari n-nya. Ya, itu mungkin seperti itu logik dari deret aritmatika. Lanjut ke bilangan prima. Jadi kita ini harus menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai 82. Jadi kondisinya adalah 2 digit terakhir dari NRP saya itu ditambahkan dengan tambahkan dengan 10. Jadi jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buatlah program test menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai. Nah oke, kita jalankan terlebih dahulu programnya. Nah ini jadi kita pakai menggunakan rumus looping juga, dimana di sini angkanya akan dimulai dari angka terbesarnya yaitu 82 dan akan mencari bilangan-bilangan prima dari 1 sampai ke 82, yang mana rumus yang saya gunakan itu saya menggunakan nilai awal itu 82, hanya itu parameternya. Nah dari sini saya membuat sebuah variabel prima ditemukan ini untuk menyimpan deret aritmatik, deret bilangan primanya. Lalu di sini saya melakukan looping untuk mengurangi setiap dari bilangannya dan memasukkannya ke dalam. Di sini saya mempunyai kondisi looping yang dimana dia harus habis dibagi
dengan cek prima ini. Sedangkan cek prima ini adalah rumusnya untuk mencari ini bilangan square root, yang mana square root ini adalah jika n kurang dari 2 sama dengan itu dia false. Jika n ini sama dengan 2 maka dia true. Jika n modulus 2 hasil baginya 0 maka dia false, berarti dia bilangan genap. Lalu jika yang ini, jika dia iterasi 3 lalu akarnya, sebentar saya agak dia akan melakukan pengecekan hingga akar kuadrat dari angka tersebut itu habis. Jadi setiap kali iterasinya berjalan, maka iterasinya ini, batas akhirnya ini akan berkurang. Nah, jadi iterasinya semakin lama semakin bertambah. Di sini operasi matematikanya fokus kepada jika ini prima maka dia akan memasukkan value iterasinya kepada variabel prima ditemukan ini. Nah, jadi dia akan mengiterasi dari 0 sampai 82, dimana dimulai dari angka 2, dan angka 2 ini akan divalidasi oleh sistem, yang mana jika dia merupakan dia melewati syarat-syarat ini, yang mana ini adalah rumus untuk mencari bilangan prima, maka dia akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi dia harus kurang dari 2, harus kalau sama dengan 2 dia termasuk bilangan prima, lalu modulus dibagi 2 maka hasilnya 0, maka dia false juga. Jika dia akar kuadrat lalu dimodulus dibagi modulus sama dengan 0 juga dia false, maka dia melewati semua kondisi untuk bilangan prima, maka dia true. Nah, itu adalah cara untuk menemukan bilangan primanya. Jadi setiap dari yang pass the requirement itu dia akan masuk ke dalam bilangan prima ditemukan ini. Nah, mungkin karena mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Untuk bilangan prima sendiri, mohon maaf saya sebenarnya kurang begitu mengerti dengan rumus matematikanya, tapi intinya saya membuat variabel-variabel dan loopingnya sesuai dengan kaidah-kaidah dari bahasa pemrograman dan materi yang disampaikan. Untuk bahasa matematikanya saya mungkin mendapatkannya dari sumber referensi lain, dan itu saja. Mungkin itu saja. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kesimpulannya, jadi di sini saya mempelajari banyak hal ya, terutama kepada bahasa pemrograman TypeScript dan peletakan basic-basic seperti pemrograman lainnya, penggunaan kondisi, penggunaan variabel, penggunaan looping. Itu kurang lebih ketika kita sudah memahami fundamental bahasa pemrograman, maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk masuk ke dalam bahasa pemrograman ini, terutama nanti akan kedepannya menggunakan Vue.js. Mungkin itu saja kesimpulan akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.